Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Wahyu Utami. Saya dari kelas Ekonomi Syariah J dengan NIM 401190295. Baik, video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosial Ekonomi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pariwisata yang merupakan salah satu penyumbang dividen yang cukup besar bagi Indonesia. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena banyaknya para wisatawan yang datang ke Indonesia untuk menikmati surga yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian faktor-faktor yang menarik para wisatawan datang ke Indonesia, yaitu yang pertama karena Indonesia memiliki iklim yang sejuk ataupun tropis. Selain itu, Indonesia juga memiliki keindahan alam yaitu seperti pegunungan, pantai, dan juga flora dan faunanya. Kemudian dari segi budaya, yang mana budaya Indonesia ini sangat beragam, suku dan juga budaya, bahkan bahasa. Kemudian yaitu sikap keramah tamahan dan juga toleransi masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan banyaknya para wisatawan yang datang ke Indonesia, inilah yang menyebabkan sektor pariwisata mampu menyumbangkan dividen yang cukup besar bagi Indonesia, di mana dividen ini akan membantu pengembangan infrastruktur, yaitu baik dalam infrastruktur yang ada di daerah pariwisata tersebut, sehingga ketika infrastruktur bagus, wisata bagus akan menambah para wisatawan untuk datang ke Indonesia itu sendiri. Kemudian saya akan membahas tentang kegiatan ekonomi seperti distribusi, konsumsi, dan juga produksi yang terus beraktivitas walaupun terdapat kendala seperti kendala infrastruktur dan juga kendala biaya ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi seperti distribusi, konsumsi, dan juga produksi tetap berjalan, yaitu seperti adanya gaya hidup ataupun tren, kemudian budaya, kemudian pendidikan, dan juga lingkungan sekitar. Misalkan yaitu tentang gaya hidup ataupun tren. Gaya hidup di zaman sekarang ini lebih berkembang seperti itu karena adanya proses globalisasi. Nah, dalam proses konsumsi sendiri juga para konsumen ini mengikuti adanya tren ataupun style kekinian seperti itu. Kemudian di bidang pendidikan, misalnya dalam proses produksi, tentunya para produsen ini meskipun mereka terkendala infrastruktur maupun kendala biaya promosi, ketika mereka memiliki pendidikan yang baik, tentunya mereka memiliki perencanaan produksi yang bagus. Hal ini juga akan meningkatkan proses produksi itu sendiri. Kemudian di bidang pendidikan juga, contohnya untuk aktivitas distribusi, mereka yang memiliki pendidikan terkait bagaimana manajemen produksi dan juga distribusi, tentunya mereka memiliki target, yang mana target ini jika sesuai dengan apa yang mereka produksi dan juga distribusi, maka hal itu akan berhasil. Nah, jadi faktor kendala infrastruktur dan juga biaya promosi ini tidak berpengaruh besar ataupun sebenarnya penting, namun tidak berpengaruh terlalu besar dalam aktivitas ekonomi. Teman-teman, demikian tadi penjelasan mengenai pariwisata dan juga kegiatan ekonomi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.